101, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi. Selamat Hari Pers Nasional Pak Usman. Ya, selamat Hari Pers. Oke, Pak Usman ini posisinya di mana nih? Masih di Kendari atau di mana nih? Saya di Jakarta, jadi tidak ke Kendari karena situasi COVID yang tidak memungkinkan lah untuk kami dari pemerintahan bepergian. Iya, baik Pak Usman. Ini berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa Kominfo ini dorong terapkan nilai dasar jurnalisme ya. Ini terkait dengan Hari Pers Nasional. Bagaimana Anda melihat ekspresi jurnalisme dulu dan kini, Pak Usman? Iya, jadi kalau kita bandingkan ya tentu saja ada perbedaan antara jurnalisme di masa-masa sebelumnya dengan jurnalisme yang sekarang ya. Perbedaannya kalau saya lihat sebetulnya lebih ke teknologi ya. Teknologi kalau dulu misalnya kita masih pakai mesin tik begitu, walaupun komputer tapi belum ada internet ya, tetapi sekarang sudah ada teknologi digital. Nah, ini mengubah bukan cuma cara-cara kita memproduksi berita, tetapi juga mengubah mengubah pemberitaan ya, prosedur pemberitaan dalam arti misalnya kalau dulu kita ini turun ke lapangan begitu kan, mewawancarai narasumber secara langsung maupun dengan telepon, tetapi sekarang ini dengan adanya teknologi digital, wartawan kita, jurnalisme kita, tidak seluruhnya tentu saja ini membentuk apa yang sering saya sebut instant journalism ya, jurnalisme instan begitu, yang simpel ya, kemudian tujuannya juga sangat praktis ya. Dalam hal ini jurnalisme instan ini dalam banyak kasus mengabaikan nilai-nilai dasar jurnalisme ya. Misalnya sekarang ini karena di era digital banyak teman wartawan atau pers yang lebih mengutamakan kecepatan ketimbang ketepatan atau akurasi. Padahal akurasi itu adalah nilai-nilai dasar jurnalisme begitu, hukum besi jurnalisme. Nah, kalau ditanya tadi apa perbedaannya ya, menurut saya perbedaan yang paling signifikan terjadi karena disrupsi teknologi. Dan disrupsi teknologi ini ternyata mempengaruhi konten ya, mempengaruhi kualitas jurnalisme kita itu. Seperti itu saya kira. Oke, ini boleh dikatakan bahwa pers yang baik ini akan sangat tergantung pada kualitas wartawan seperti itu ya Pak Usman ya? Oke, baik. Nah Pak Usman, dalam beberapa tahun terakhir ini media online berkembang pesat ya di seluruh Indonesia, dan juga banyak media massa yang gulung tikar dan juga beralih ke online. Kemudian di sisi lain ada tren baru yang disebut dengan citizen journalism. Nah, bagaimana warga bisa membuat dan juga menyebarkan informasi baik dalam bentuk teks, audio, komentar dan juga analisis. Dan khusus kebebasan pers Indonesia juga dalam perkembangannya ini cenderung kebablasan juga nih Pak Usman. Ditandai banyak media yang menyiarkan berita-berita dengan cara yang tidak berimbang, sensasional dan juga miskin informasi karena banyak tidak berdasarkan fakta dan berangkat dari isu yang tidak jelas sumbernya. Nah, menghadapi perkembangan pers di tanah air sebagaimana yang saya sebutkan tadi nih, ini bekal apa yang harus dimiliki oleh seorang wartawan nih Pak Usman? Iya, tentu saja bekal yang harus dimiliki wartawan ini pertama-tama adalah kompetensi. Dan Dewan Pers ini kan sudah menyiapkan sarananya, ada uji kompetensi yang dilakukan oleh pers ya, oleh Dewan Pers, kemudian wartawan itu akan mendapatkan semacam kartu atau sertifikat bahwa dia sudah melampaui, sudah melewati, sudah lulus uji kompetensi. Ada 3 level, bahkan 4 begitu kan. Nah, ini satu hal yang penting begitu. Yang kedua juga Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers ya, karena
perusahaan pers ini juga akan menentukan kualitas jurnalisme yang dihasilkan. Ya, kalau perusahaan persnya ini, ya mohon maaf lah ya, perusahaan yang tidak terverifikasi, katakanlah seperti itu, maka jurnalisme yang dihasilkan saya kira tidak akan berkualitas, ya tidak akan baik, karena tujuan dasar dari dibangunnya perusahaan pers itu sebetulnya tidak dipatuhi dengan baik, karena memang tujuannya mungkin saja bukan jurnalisme, tapi tujuannya lebih ke politik barangkali, kemudian lebih ke ekonomi begitu. Nah, jadi dua hal itu harus dilakukan, ya harus dilakukan. Kompetensi wartawannya dan kemudian kompetensi atau verifikasi perusahaan persnya. Sekarang ini menurut catatan Dewan Pers itu ada lebih dari 40.000 media online. Ya, media online. Tetapi berapa banyak yang terverifikasi, saya kira tidak semua ya. Atau mungkin kurang dari separuh begitu. Nah, ini menjadi penting masyarakat tahu dengan terverifikasi, dan Dewan Pers menuliskan perusahaan-perusahaan di websitenya yang sudah terverifikasi itu, sehingga masyarakat bisa melihat begitu, mengecek kalau dia didatangi oleh wartawan yang katanya dari perusahaan media A, perusahaan media B, narasumber itu bisa mengecek apakah wartawan itu sudah melalui uji kompetensi, apakah perusahaannya sudah terverifikasi begitu. Nah, jadi sebetulnya mekanismenya sudah ada di Dewan Pers begitu ya. Soal citizen journalism, ini citizen jurnalis begitu, ini juga saya kira harus ada regulasi ya, harus ada aturan begitu. Jadi yang dihasilkan citizen jurnalis itu sebagian ataupun hampir semua pakar misalnya baik jurnalistik maupun pakar hukum itu mengatakan yang dihasilkan citizen jurnalis sebetulnya bukan produk jurnalistik begitu ya, sehingga kalau ada persoalan katakanlah begitu, ini tidak bisa diperkarakan atau diselesaikan melalui undang-undang pers ya, tetapi undang-undang yang lain, apakah undang-undang ITE ataukah KUHP begitu. Contoh kasus misalnya ada seseorang yang memproduksi konten misalnya yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik, kemudian ujaran kebencian, dia menyatakan itu lewat media sosial dan kemudian dia menuntut agar kemudian dia menjadi tersangka dan dia menuntut diperkarakan dengan undang-undang pers, tidak bisa menurut para pakar kan begitu, karena itu bukan produk jurnalistik. Jadi yang akan dikenakan terhadap dia ya bisa KUHP, bisa undang-undang ITE begitu. Nah, ini harus diatur. Jadi nanti diatur untuk citizen jurnalis, nanti undang-undangnya apa begitu kan ya, undang-undangnya warga negara biasa kan jadinya begitu kan. Tetapi kalau undang-undang pers ini akan mengatur profesi jurnalistik begitu. Nah, ini sebetulnya sudah ada mekanismenya ya, tetapi memang harus diatur lebih rigid lagi ya, tanpa berlebihan begitu, lewat satu aturan yang sedang kita digodok oleh Dewan Pers bersama komunitas media, kemudian bersama pemerintah. Ini yang kita sebut publisher right, karena ini akan kita berharap jika undang-undang ini ada atau peraturan ya, belum tentu berbentuk undang-undang, peraturan ini ada, maka akan terciptalah jurnalisme yang berkualitas dan sehat secara ekonomi begitu. Oke, baik. Dan ini juga menjadi harapan ya dari insan pers agar adanya hak cipta jurnalistik seperti itu ya Pak Usman. Halo? Halo, suaranya hilang-hilang. Oke, baik. Seperti yang Anda jelaskan tadi Pak Usman, secara tidak langsung ini yang menjadi harapan dari insan pers bahwa perlu adanya hak cipta jurnalistik seperti itu Pak Usman. Iya, betul sekali. Itu harapan kita semua ya. Jadi regulasi itu, aturan itu nanti bisa menghasilkan jurnalisme yang berkualitas. Tetapi juga dari sisi ekonomi, pers itu kehidupannya terjamin, berlanjut ya, berkelanjutan. Ini
kita harapkan regulasi ini mengakomodasi dua tujuan itu. Walaupun tujuan utamanya sebetulnya adalah jurnalisme berkualitas, karena kita masih kita percaya bahwa jurnalisme berkualitas itu yang akan menghidupi pers. Dia menjadi nyawa begitu. Dia menjadi nyawa bagi kehidupan pers. Jurnalisme berkualitas itu begitu. Tanpa jurnalisme berkualitas, pers ya tidak bisa hidup karena nyawanya tidak ada kan begitu. Artinya apa? Dengan jurnalisme berkualitas, maka perusahaan pers sebagai sebuah industri ini juga akan bisa mendapatkan revenue, bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan iklan, katakanlah seperti itu. Oke, baik. Dari Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Kendari ya, banyak harapan dari insan pers. Kemudian ada kutipan yang menyatakan bahwa Hari Pers Nasional 2022, wartawan bisa apa? Ini menarik sekali, Pak Usman. Ini bisa dijelaskan apa sebenarnya makna di balik itu, Pak Usman? Iya. Jadi judul pasnya sebetulnya wartawan bisa apa di era digital ya? Betulnya itu di era digital. Nah, jadi kata kuncinya sebetulnya di era digital ya, bisa apa wartawan. Nah, saya tampil juga di situ sebagai keynote speech lah, katakanlah dalam seminar atau diskusi bertema wartawan bisa apa di era digital, dan saya katakanlah mengimbau ya, meminta, mengajak pers untuk kembali ke nilai-nilai dasar jurnalisme, kembali ke istilahnya hukum besi jurnalisme. Artinya sesuatu yang hukum besi itu sesuatu yang harus dipatuhi, ya, sesuatu yang harus diikuti begitu oleh insan pers, ya, oleh masyarakat pers atau komunitas pers. Nilai-nilai dasar jurnalisme itu apa begitu kan? Ya, kita semua yang berkecimpung di dunia pers pasti paham apa itu nilai-nilai dasar jurnalisme. Ya, banyak tentu saja, setiap ahli bisa merumuskan, setiap praktisi bisa merumuskan, tetapi yang sering sekali menjadi acuan itu yang dirumuskan oleh Bill Kovach ya, yang dia sebut misalnya 9 elements of journalism, ya, 9 elemen itu kan dasar ya, unsur dasar begitu dalam jurnalisme. Ada beberapa hal tadi sudah saya sebutkan, misalnya verifikasi ini yang sudah banyak diabaikan oleh pers ya, karena disrupsi digital tadi itu. Jadi mengutamakan kecepatan, maka pers mengabaikan verifikasi begitu kan. Sebuah fakta dituliskan begitu saja, disiarkan begitu saja tanpa melalui verifikasi. Belum tentu fakta itu benar, bisa saja itu hoax kan, ya, bisa saja itu pendapat bukan fakta, opini begitu kan, yang kebenarannya jadi relatif begitu. Kalau fakta ini kan memang nyata dia begitu. Nah, kemudian apa? Akurasi misalnya, ya, akurasi ini menjadi hal yang penting. Keberimbangan misalnya, keberimbangan ini juga sudah diabaikan, banyak berita-berita yang tidak berimbang, ya. Karena itu kenapa saya menyerukan kembali ke dasar-dasar jurnalisme, karena tahun 2021 itu ada 700 pengaduan ke Dewan Pers ya, terkait dengan macam-macam, tetapi terkait dengan etika jurnalistik ya, etika jurnalistik yang diabaikan ya, tidak akurat, kemudian menuduh kadang-kadang begitu, menghakimi, kemudian tidak berimbang ya, kemudian salah kutip dengan sengaja, memframing dengan sengaja, tapi framingnya tidak sesuai dengan kenyataan misalnya. Ya, ada 700 pengaduan begitu loh. 700 pengaduan itu menandakan bahwa media ini sudah tidak memegang teguh lagi dasar-dasar jurnalisme begitu, nilai-nilai dasar jurnalistik. Karena itu saya menyerukan. Jadi yang bisa dilakukan oleh media di era digital apa? Ya tetap fokus ya, tetap menerapkan nilai-nilai dasar jurnalisme, back to basic. Ya, kembali ke kitok begitu, kira-kira seperti itu. Oke, dan bagaimana Anda menilai berbagai pemberitaan ataupun informasi yang beredar saat ini, Pak Usman? Menurut Anda seperti apa?
Iya, tadi disebutkan ya, katanya kebebasan pers Kebebasan kadang ya, menjadi kebablasan ya. begitu kan. Ya ini ada benarnya, ya ada benarnya karena ya tadi era digital itu gitu ya. Jadi semua orang bisa menjadi wartawan, bisa menjadi media begitu. Kadang-kadang kebablasan alih-alih dia menulis berita, tapi dia sebetulnya adalah menuduh, menghakimi begitu kan, atau menyatakan ujaran kebencian misalnya. Nah, kualitas jurnalisme kita ini memang banyak persoalan lah sekarang ini ya, banyak persoalan, terutama ya tadi soal nilai-nilai dasar jurnalisme ini begitu. Kalau dari sisi kebebasan sudah luar biasa sekarang begitu ya, tetapi tadi kebebasan ini jangan sampailah kebablasan. Dan tidak Bagaimana supaya tidak bertanggung kebablasan ya, kembali ke nilai-nilai dasar jurnalisme itu tadi. Ya konten sekarang ini kan melimpah, hampir setiap hari kita disuguhi informasi di genggaman kita dengan teknologi digital. Nah karena itu masyarakat harus pintar memilah dan memilih informasi mana yang benar begitu, informasi mana yang berguna bagi dia, informasi apa yang bermakna bagi dia gitu. Karena pada dasarnya sekarang ini kan pusat komunikasi itu ada di audiens ya, di publik begitu. Ya tetapi publik kan tidak berdiri sendirian, dia kan disuguhi oleh informasi, salah satunya adalah lewat media massa, lewat pers. Karena itu pers juga harus menyampaikan informasi yang sesuai ya dengan kaidah-kaidah jurnalistik begitu. Nah, jadi sekali lagi konten sekarang informasinya ini beragam sekali ya dan bebas begitu. Nah, tinggal lagi bagaimana mengatur, bukan mengekang ya, bukan mengekang, bukan melanggar HAM, melanggar kebebasan berpendapat, tapi mengatur. Dan regulasi itu kan fungsinya adalah mengatur dan melindungi kan begitu. Jadi kalau nanti ada regulasi terkait dengan pers, publish right misalnya, itu adalah dalam konteks ingin melindungi kehidupan pers sendiri begitu, ingin mengatur ya, mengatur mekanisme jurnalistik maupun mekanisme ekonominya sedemikian rupa sehingga menghasilkan jurnalisme yang berkualitas dan juga pers itu sehat secara ekonomi. Baik. Saya kira itu. Baik, jadi pers ya, media massa ini harus kembali ke fungsi media massa sesuai dengan kode etik seperti itu ya. Ini yang sangat diharapkan Pak Usman ya. Oke, Pak Usman, pentingkah kolaborasi antar media kemudian agar platform yang ada saat ini, platform global ya, seperti itu, ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Menurut Anda seperti apa nih Pak Usman? Iya, kolaborasi itu baik ya, itu bagus ya, tetapi kolaborasi itu sifatnya kan inisiatif atau kesukarelaan. Ya, kita memilih berkolaborasi dengan siapa, ini kan juga kesukarelaan begitu kan. Berapa banyak media yang kita ajak berkolaborasi, saya berpikir malah lebih tinggi dari kolaborasi mestinya yang dilakukan oleh kita. Apa itu? Membangun ekosistem. Baik. Ya, kalau kolaborasi itu sifatnya sukarela, kalau ekosistem yang dibangun melalui regulasi itu sifatnya adalah obligatori atau obligation atau mandatori ya, sesuatu yang harus kita lakukan, keharusan dia. Maka yang dan kolaborasi itu harus berlangsung dalam satu ekosistem begitu, tidak lepas dari ekosistem. Jadi tidak lepas dari regulasi. Jadi saya menghargai, mengapresiasi media yang sudah melakukan inisiatif kolaborasi, tetapi saya ingin mengajak kita tidak cukup pada kolaborasi, tapi harus lebih tinggi lagi, yaitu membangun ekosistem melalui regulasi. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga kita harapkan regulasi ini bisa dapat diciptakan dengan cepat ya, agar hak cipta jurnalistik ini diakui seperti itu. Iya, itu betul. Jadi kata kuncinya regulasi ini harus tepat. Artinya apa? Jangan over regulated, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Kalau terlalu berlebihan
maka kita bisa namanya bukan mengatur, mengekang kalau berlebihan kan begitu. Dan kita ingin mengatur, ya kita bukan anti terhadap platform global, begitu terhadap teknologi digital. Karena bagaimanapun teknologi digital ini kan bermanfaat bagi kita, termasuk bagi dunia jurnalisme begitu. Jadi kita harus menerapkan regulasi, harus menghasilkan regulasi yang tepat begitu, yang mengatur dan melindungi. Baik. Oke, closing statement Pak Usman, apa yang Anda harapkan di Hari Pers Nasional tahun 2022 ini? Silakan. Ya, jadi kita berharap ya Hari Pers Nasional 2022 ini menjadi momentum ya bagi kita untuk membangun sebuah ekosistem pers ya yang berkualitas dan sehat secara ekonomi melalui regulasi. Kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Usman untuk waktunya bersama Prosatria RND, dan juga terima kasih ya untuk Kominfo yang sudah memberikan berbagai informasi ataupun edukasi, literasi, berbagai acara di berbagai platform yang ada, Pak Usman. Baik, sama-sama. Terima kasih. Oke, selamat kembali beraktivitas. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama